Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 25 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rebutlah Hidup Kekal. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius 6 ayat 12 sampai dengan ke-13. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kusuruhkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kehidupan kami tatkala kami mengejar, bertanding, berlomba, mencapai segala yang kami mimpikan, kami tidak melupakan akan esensi pertandingan perebutan yang harus kami kejar yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Di dalam Alkitab yang kita baca tadi, dalam 1 Timotius 6 ayat 12 sampai 13, di sana digambarkan tentang perlu merebut, tentang perlu bertanding, tentang perlu berlomba, tentang perlu berlari, dan tentang perlu berjuang dan berusaha untuk mencapai segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau berbicara tentang rebut dan pertandingan, maka itu menyangkut dengan berbagai macam olahraga. Seluruh negara tatkala mengirimkan delegasi seluruh atletnya, maka berharap tatkala masuk dalam pertandingan baik kemudian wilayah wilayah tertentu atau kemudian bersifat dunia, maka berharap pulang membawa medali. Kalau tidak bisa mendapatkan medali emas, ya perak. Kalau tidak bisa mendapatkan perak, ya perunggu. Tetapi kalau tidak mendapatkan tiga-tiganya, minimal sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Tetapi harapannya pada akhirnya adalah merebut. Semuanya yang berbicara merebut. Kita melihat anak-anak kita yang akan masuk, yang setelah lepas SMA mereka berjuang, tatkala ditanya mau masuk kemana kuliah, mereka akan menyebutkan berbagai macam universitas dan tentu memiliki pilihan supaya bisa masuk universitas yang terbaik, dan kalaupun terbaik kalau bisa juga mendapatkan dukungan beasiswa. Tetapi yang daftar, yang mencoba untuk masuk mungkin sekian ribu, tetapi yang diterima hanya sekian persen dari yang ada tersedia, kursi yang ada untuk mahasiswa itu diterima. Maka semuanya adalah perebutan. Melihat tentang kondisi ekonomi saat sekarang, begitu banyak pengangguran. Mereka yang sudah selesai kuliah kemudian tidak mendapatkan pekerjaan, dan kita sudah memiliki di Indonesia suplai generasi anak muda tenaga kerja yang sedemikian berlimpah, namun tidak seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja. Bagian firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, itu adalah bagian daripada penutup surat Paulus kepada Timotius, nasihat-nasihat yang diberikan. Bagian penutup tentu adalah bagian nasihat yang penting. Apa yang dituliskan di sini? Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Rebutlah hidup yang kekal, dan hidup yang kekal dikaitkan dengan pertandingan iman, dan hidup yang kekal pun itu yang dikejar adalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi artinya mengejar hidup yang kekal tidak semata-mata buat kepentingan kita, bahwa kita nanti setelah meninggal akan hidup di surga, mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi hidup yang kekal pun perlu diekspresikan di dalam kehidupan kita yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu keselamatan. Kalau keselamatan sudah dijanjikan dan kalau keselamatan sudah diberikan, maka sesungguhnya kehidupan kekal tidak perlu dikejar. Lalu apa makna yang disebut dengan kejarlah hidup yang kekal? Hidup yang kekal sudah dapat jaminan, tiketnya jelas, ada di tangan kita. Tetapi biarlah kita mengejar sebagai orang-orang yang akan mendapatkan hidup kekal, lalu kita hidup berpadanan dengan kehidupan kekal yang kita akan terima. Sehingga sewaktu kita menerima kehidupan kekal yang disediakan Allah, kita tidak menjadi orang yang punya perasaan malu yang luar biasa. Karena kehidupan kekal, status kita sebagai anak Allah, hidup kita ternyata tidak sesuai sebagai anak Allah. Lalu
bagi kita yang sudah dijanjikan hidup yang kekal, yang pasti akan diterima, yang pasti akan dialami, yang pasti akan masuk surga. Apa yang harus kita perbuat selama kita hidup? Sebagai orang-orang yang memiliki hak untuk mendapatkan hidup kekal, bukan karena kita baik, tapi karena anugerah pemberian yang Tuhan berikan lewat kematian keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Bagian yang dikatakan yaitu, hai engkau manusia Allah. Kita bukan manusia biasa, kita bukan manusia berdosa, kita bukan manusia duniawi, tapi Alkitab mengatakan, hai kamu manusia Allah. Apa yang dikejar sebagai orang yang akan mendapatkan hidup yang kekal? Firman Tuhan berkata, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, dan kejarlah kelembutan. Sehingga orang-orang yang punya hak hidup kekal sebagai anak Tuhan, hidupnya akan penuh kasih, hidupnya akan penuh dengan kesabaran, hidupnya akan penuh dengan kelemah lembutan, hidupnya akan bertindak adil, tidak merugikan orang lain, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan hidupnya adalah sebagai sebuah ibadah. Ibadah tidak hanya di hari Minggu, tapi hari Senin sampai Sabtu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Dalam bentuk seperti apa ibadah kepada Allah? Menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran kita, menjaga langkah kita, menjaga tangan kita. Jangan sampai melukai orang lain, jangan sampai menyandung orang lain, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai membuat orang lain putus asa, jangan menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang tidak tahu yang namanya bersikap mengasihi, memberkati, dan bertindak adil. Maka itulah yang disebut dengan rebutlah hidup yang kekal. Hidup kekal tidak hanya semata-mata hidup kekal yang sudah Tuhan pastikan kita terima, hidup kekal yang sudah Tuhan janjikan, tetapi sebagai orang-orang yang akan mewarisi hidup kekal, kita hidup berpadanan dengan status kita sebagai penerima hidup kekal, sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus dari dosa, yang sudah diangkat dari lumpur kebinasaan, yang sudah dibersihkan dari pengaruh-pengaruh maut, yang sudah dijanjikan janji kekal yang Allah sediakan, yaitu hidup kekal. Dan kita seperti catatan pada ayat yang ke-11, kita bukan manusia berdosa lagi, kita bukan manusia duniawi, tapi kita semuanya adalah manusia Allah. Mari sahabat seperjalanan, tunjukkan kita sebagai manusia Allah, sebagai mereka yang tidak lagi perlu merebut hidup yang kekal, tapi sudah dijanjikan dan akan diberikan. Biarlah hidup kita berpadanan dengan Injil, dengan kebenaran, dengan status kita sebagai anak Allah, sebagai orang-orang yang akan menjadi warga daripada kerajaan Allah di hidup kekal nanti di surga sana dengan kehidupan yang baik di dalam rumah tangga, di dalam dunia kerja, di dunia pendidikan, dimanapun kita berada, kita membawa status sebagai anak Tuhan dan kita menunjukkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kehadiran kita menjadi terang di tengah gelap. Kehadiran kita memberikan rasa keindahan dan kasih Allah yang bisa dirasakan orang lain. Kehadiran kita akan membawa semangat bagi mereka yang putus asa. Dan kehadiran kita membuka orang-orang untuk melihat betapa luar biasanya karya Kristus yang tidak hanya kita alami, tapi mereka pun membuka hatinya untuk menerima karya Kristus yang mengubahkan hidup mereka, dan yang tentunya hidup kekal tidak hanya diterima oleh kita, tapi diterima juga oleh mereka yang membuka hatinya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, jamah sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.